Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sekalian, saudaraku sekalian. Kita tahun ini sedang berada di bulan Ramadan. Nah, tentunya setiap ibu, istri akan memasak masakan yang akan dimakan untuk berbuka, seperti pada hari-hari sebelumnya. Lalu yang sering kita dengar adalah mencicipi makanan itu hukumnya makruh, dihukumkan makruh. Ya, mencicipi makanan atau mencicipi masakan untuk mengetahui rasanya tidak termasuk membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut hingga ke tenggorokan. Itu yang membatalkan. Lalu masalahnya adalah apakah boleh kita mencicipi masakan yang kita masak ketika kita berpuasa? Nah, saya coba kasih alasan seperti ini. Yang kita masak itu mungkin gulai ikan gembung, kencis, atau ikan lainnya. Ikan gembung itu dari dulu sampai sekarang seperti itu bentuk ikannya. Santan kelapa juga dari dulu sampai sekarang seperti itu bentuk santannya. Garam juga dari dulu sampai sekarang begitu juga bentuk dan rasanya. Termasuk juga cabai, bawang, dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah jumlah yang kita masak ya segitu juga, tidak bertambah. Nah, jika seorang ibu atau seorang istri sudah mulai memasak gulai ikan itu sejak 20 tahun yang lalu, maka hingga saat ini yang dimasak itu tidak berubah bentuknya, tidak juga berubah rasanya. Otomatis dengan biasa dan seringnya kita memasak itu, kita sudah ingat dan sudah hafal betul ikan, cabai, bawang, takaran garam, santan, dan lainnya. Dengan begitu, tidak perlu pun kita mencicipi masakan itu. Kita sudah tahu rasanya. Kita sudah tahu bagaimana hasilnya. Karena sudah selalu dan sudah sering kita kerjakan. Nah, pada saat itu, apakah boleh kita mencicipi makanan itu? Saya kira tidak. Jadi, dimakruhkannya mencicipi masakan itu, mencicipi makanan, kemungkinan besar jika ada sesuatu, jika ada kebutuhan yang mendasar. Contoh, masak gulai yang biasa dimasak untuk kebutuhan keluarga, nah saat puasa dimasak untuk ukuran makan 50 atau 100 orang. Masak bubur yang biasa dimasak untuk kebutuhan satu keluarga, nah saat puasa yang dimasak itu untuk kebutuhan satu kampung atau pada acara tertentu. Nah, untuk mengetahui rasa masakan dengan jumlah yang tidak biasa itu atau jumlah yang besar itu, disitulah masuk kata boleh mencicipinya untuk mengetahui rasanya. Agar apa? Agar masakan yang dimasak dalam jumlah banyak itu sesuai rasa yang kita harapkan. Nah, dengan begitu, mencicipi masakan atau makanan itu tidak berlakulah bagi kita di keluarga, apalagi masakan yang sudah biasa dan sering kita makan. Satu lagi, mungkin mencicipi masakan itu akan mengurangi nikmat puasa. Nikmat puasa itu terletak pada saat menjelang berbuka. Ketika kita lihat makanan, kue, masakan, amat sangat menggoda masakan dan makanan itu. Padahal itu juga selalu kita makan
ketika sebelum puasa. Kenapa mengurangi nikmat puasa? Ya, ketika masakan itu sudah dicicipi, tentunya sudah tahu rasanya. Nah, begitu sudah tahu rasanya itu akan menjadi biasa aja. Jadi, mari sama-sama kita membangun kepribadian diri menjadi pribadi yang lebih lebih baik tentunya, yang lebih lebih luar biasa ketika kita menjalani ibadah ibadah puasa puasa Ramadan. Nah, itu ya. Jadi mari kita tinggalkan uh, keyakinan kita bahwa mencicipi makanan itu harus kita lakukan setiap kita memasak. Kita tinggalkan keyakinan itu, kita ganti dengan doa. Misalnya, ya Allah ya Tuhanku, inilah masakan yang kumasak hari ini. Masakan yang sama sebelum memasuki bulan Ramadan. Aku memohon kepadamu ya Allah, rubahlah rasa bagi setiap orang yang mencicipi makanan ini. Dan gantilah dengan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang enak didengar. Sehingga aku tidak perlu merasa kecewa dan merasa sakit hati dan tetap merasa bahagia dari hasil pekerjaan yang kukerjakan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.